Selamat siang semua pemirsa podcast MTS Negeri 1 Rembang. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai Ibu Dwi Anitawati, SPD MSI, seputar keikutsertaan beliau di ajang kompetisi GTK Madrasah, di mana beliau pada ajang tersebut meraih juara 2 lomba GTK Madrasah tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan dari tanggal 9 Juni sampai 1 Juli tahun 2022. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Agak batuk sedikit. Oh iya, semoga sehat selalu Bu. Amin. Ya. Terima kasih Bu Anita atas kehadirannya pada podcast Matsanesa kali ini. Kita akan mengulik beberapa hal yang berkaitan dengan keikutsertaan Ibu di lomba GTK Madrasah tingkat Provinsi Jawa Tengah. Nah, kemarin bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kejuaraan yang Ibu raih? Secara garis besar, saya bahagia, saya senang bisa berada di momen sebesar itu. Yang mungkin ini adalah pengalaman saya selama saya menjadi guru, dan itu sangat berkesan. Di situ saya belajar banyak hal, dan di situ pula saya tahu bahwa ternyata saya belum ada apa-apanya. Saya masih harus banyak belajar, harus banyak bekerja keras untuk bisa jadi lebih baik. Selanjutnya pertanyaan, apa saja persiapan yang Ibu lakukan untuk mengikuti lomba GTK Madrasah tingkat Provinsi Jawa Tengah? Sebetulnya dalam lomba GTK itu kan ada berbagai tahapan ya Pak Budi. Ya. Yang pertama adalah seleksi di tingkat madrasah, yang kedua seleksi di tingkat kabupaten. Nah, untuk penilaiannya itu ada penilaian portofolio, ada penilaian karya tulis ilmiah, dan ada penilaian kemampuan moderasi beragama. Kemudian untuk penilaian portofolio itu kan banyak sekali, ada sertifikat, ada piagam, ada keikutsertaan dalam organisasi dan sebagainya, yang tentunya itu tidak saya persiapkan dalam waktu 1-2 hari. Tapi saya jujur, untuk persiapan portofolio, kebetulan berkas yang dinilai itu kan berkas kayak semacam sertifikat dan piagam itu selama 3 tahun terakhir. Nah, jadi saya selama waktu 2 tahun yang lalu, saya itu sudah mempersiapkan seperti sertifikat diklat, sertifikat seminar, webinar, dan piagam kejuaraan. Itu sudah saya persiapkan dan sudah saya ikutkan. Sebetulnya sudah saya ikutkan di seleksi kabupaten pada tahun 2020, yang kebetulan saya hanya meraih juara 2 tingkat kabupaten. Kemudian pada tahun 2021 itu pelaksanaan GTK kan secara online. Secara online langsung nasional. Itu pun berkas saya sudah saya ikutkan. Tapi karena saya belum lolos di 3 besar, maka berkas saya masih boleh dipakai untuk GTK tahun ini. Dan alhamdulillah di Kabupaten Rembang saya bisa meraih juara pertama, sehingga saya mewakili kantor Kementerian Kabupaten Rembang maju ke tingkat provinsi. Itu untuk portofolio. Sedangkan untuk KTI-nya saya mengangkat tema tentang moderasi beragama. Itu saya buat selama kurang lebih 3 bulan. Jadi melakukan penelitian dengan sejumlah siswa di madrasah, sehingga kemudian lahirlah KTI saya yang saya ikutkan di lomba GTK di tingkat provinsi. Ya, begitu ya Bu? Ya. Memang melalui proses panjang Bu ya? Panjang sekali. Tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan perjalanan. Itu untuk KTI, belum untuk berkas portofolionya. Ya, pertanyaan selanjutnya untuk Bu Nita, adakah peran dari pihak-pihak luar yang mendukung kejuaraan yang Anda raih kemarin? Banyak sekali. Banyak ya? Karena KTI saya itu temanya tentang penerapan Teams Gate turnamen berbasis roda moderasi dalam menanamkan sikap
toleransi siswa MTS Negeri 1 Rembang. Jadi di sini saya juga melibatkan banyak pihak, antara lain, dan di kesempatan ini juga saya sekaligus ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka semua. Yang pertama adalah Bapak dan Ramil Kecamatan Lasem, terus pengurus kelenteng di Lasem, pengurus gereja di Lasem, pengurus Masjid Jami Lasem, juga siswaku semua kelas 7I, 7H, 8I, 8H, serta banyak pihak yang terlibat. Banyak pihak. Iya, banyak pihak yang terlibat. Jadi keberhasilan ini tidak semata-mata karena saya, tapi support dari banyak pihak. Oke, kalau gitu. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, Bu Gasan, apa pesan Bu Anita untuk para bapak, ibu guru, dan siswa-siswa MTS Negeri 1 Rembang terkait dengan pengembangan prestasi di MTS ini? Pesan saya, bukan pesan ya Pak, hanya sekedar apa ya? Penyemangat. Iya, untuk rekan-rekan bapak ibu guru, bahwa kita semua berpeluang untuk maju, kita semua berpeluang untuk bisa. Mari kita manfaatkan kesempatan yang ada untuk meraih prestasi yang setinggi-tingginya. Sedangkan untuk murid siswa MTS 1 Rembang, banyak waktu, banyak kesempatan yang bisa kita gunakan untuk selalu belajar, banyak momen yang bisa menyalurkan segala prestasi bakat kalian untuk meraih prestasi. Jangan merasa pesimis, jangan merasa rendah diri dan tidak mampu, karena semua orang memiliki kesempatan yang sama. Ayo belajar terus, kembangkan semua bakat yang kalian punya demi kemajuan MTS Negeri 1 Rembang. Pemirsa semua, demikian wawancara kami dengan Ibu Tri Anitawati, SPD MSI. Wawancara yang singkat, padat, tapi penuh inspirasi. Semoga apa yang dilakukan beliau dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meraih prestasi. Terima kasih Bu Anita atas waktunya dan kesempatan yang Bu Anita luangkan untuk kami podcast di MTS Negeri 1 Rembang. Ya, kurang lebih kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTS Negeri 1 Rembang bisa.